Halo Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Elvianti Naftali, saya dari program studi akuntansi Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan mengenai struktur modal dan kewajiban pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk pada periode tahun 2025. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana transformasi strategis pada PT Telkom berdampak pada posisi liabilitas dan ekuitasnya, serta mengevaluasi rasio-rasio keuangan utama sebagai cerminan kesehatan pada perusahaan. Nah, di sini kita masuk pada dasar penugasan dan tujuan analisis, di mana objek studi difokuskan pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, tugas ini bertujuan untuk mengevaluasi perubahan likuiditas, solvabilitas, struktur modal, serta memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas kewajiban jangka pendek, liabilitas kontingensi, kewajiban jangka panjang, hingga hingga ekuitas dan kebijakan dividen perusahaan selama periode tahun 2024 sampai dengan periode tahun 2025. Nah, di sini kita bisa melihat profil singkat pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk, di mana kita melihat PT Telkom Indonesia ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi serta digital, di mana Telkom Group menjalankan bisnis melalui berbagai segmen, mulai dari layanan konektivitas hingga infrastruktur. Kita bisa melihat pada tahun 2025, perusahaan Telkom melakukan transformasi struktural menuju strategic holding untuk menciptakan nilai jangka panjang. Nah, analisis ini menggunakan basis konsolidasian guna mencakup seluruh posisi kewajiban serta ekuitas grup secara menyeluruh. Nah, di sini kita dapat melihat ringkasan posisi keuangan, di mana eh, di mana perbandingan posisi keuangan menunjukkan dinamika yang beragam selama tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, di mana kita melihat total aset perusahaan tercatat mengalami penurunan sebesar 1,25%. Kemudian di mana aset lancar turun juga sebesar 2,08%. Nah, di sisi pendanaan, total liabilitas Total liabilitas tetap relatif stabil dengan kenaikan tipis sebanyak 0,03%. Namun terjadi pergeseran komposisi antara liabilitas lancar yang turun sebanyak 3,67% dan liabilitas tidak lancar yang naik sebanyak 4,73%. Dengan begitu, total ekuitas secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 2,38%. Nah, berikutnya masuk kepada kewajiban jangka pendek pada tahun 2025, di mana struktur kewajiban jangka pendek Telkom terdiri dari berbagai pos, di mana kita bisa melihat adanya utang usaha pihak ketiga sebesar 15 miliar, 15 miliar 613 juta, kemudian beban akrualnya sebesar 14 miliar 860 juta. Kemudian bagian lancar pinjaman jangka panjang sebesar 17 juta 17 miliar 746 juta. Jadi secara total kewajiban lancar perusahaan pada tahun 2025 mencapai 73 miliar 948 juta yang mencakup berbagai kewajiban operasional serta finansial jangka pendek lainnya. Berikutnya, masuk kepada analisis kewajiban jangka pendek periode tahun 2025 dengan periode tahun 2024. Di mana di sini kita bisa melihat
Total total liabilitas lancar mengalami penurunan sebesar 3,7% dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini didorong utamanya oleh berkurangnya pinjaman bank jangka pendek yang signifikan. Jadi meskipun demikian, perusahaan mencatat peningkatan pada bagian lancar pinjaman jangka pendek, jangka panjang, utang usaha, dan beban akrual yang menunjukkan bahwa kebutuhan pembayaran dalam periode 12 bulan ke depan tetap berada pada level yang material. Kemudian masuk ke provisi dan liabilitas kontingensi. Nah, Telkom mencatat provinsi penghargaan atau masa kerja sebesar 1.308 juta dan kewajiban imbalan pasca kerja sebesar 12.996 juta yang dikategorikan sebagai liabilitas tidak lancar. Nah, kemudian selain itu terdapat pengungkapan terkait investigasi SEC dan DOJ atas transaksi tertentu sebagai liabilitas kontingensi. Pengakuan dan pengungkapan ini dilakukan sesuai dengan standar PSAK 237 untuk mencerminkan kewajiban masa lalu serta potensi ketidakpastian yang relevan. Kemudian di sini kita melihat evaluasi provisi dan kontingensi. Secara penyajian, provisi dan imbalan kerja dipisahkan dari utang usaha dan pinjaman guna untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Nah, pengungkapan mengenai investigasi yang masih berlangsung dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami adanya ketidakpastian. Jadi secara keseluruhan, Telkom telah memenuhi standar pengungkapan khusus terkait dasar PSAK 237 dan kondisi kontingensi yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Masuk kepada struktur kewajiban jangka panjang. Di sini kita bisa melihat di mana total liabilitas tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 4,7% menjadi 63.274 juta pada tahun 2025. Komponen utama kenaikan ini berasal dari peningkatan kewajiban imbalan pasca kerja sebesar 12,6% dan provisi penghargaan masa kerja sebesar 9,7%. Sementara itu, total pinjaman jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 2,3% dengan rincian pada obligasi dan pinjaman bank. Berikutnya obligasi, saldo jatuh tempo, dan amortisasi. Nilai tercatat obligasi perusahaan sebesar 2.696 juta setelah dikurangi oleh biaya emisi yang belum diamortisasi. Nah, di sini tercatat seri B sebesar seri B obligasi telah jatuh tempo pada tahun 2025 sehingga menyisakan seri C dan seri D dengan bunga masing-masing 10,60% dan 11%. Instrumen utang ini diukur menggunakan metode suku bunga efektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Masuk ke jadwal pembayaran pokok pinjaman jangka panjang. Struktur jatuh tempo pinjaman jangka panjang menunjukkan distribusi pembayaran yang relatif tersebar, sehingga meminimalisir risiko konsentrasi. Beban pembayaran terbesar berasal dari pinjaman bank, sementara kewajiban obligasi tersisa memiliki jadwal jatuh tempo pada tahun 2030 dan tahun 2045. Hal ini memberikan fleksibilitas arus kas yang lebih baik bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban jangka panjang. Kemudian masuk ke komponen ekuitas tahun 2025. Jadi di sini kita bisa melihat total ekuitas perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar 150.537 juta. Komponen utamanya meliputi saldo laba tidak dicadangkan sebesar 97.856 juta dan kepentingan
non-pengendali sebesar 19 miliar 852 juta. Modal saham dan tambahan modal di store masing-masing mencatat angka 4 miliar 953 juta dan 2 miliar 310 juta setelah dikurangi oleh saham treasury. Nah, di sini kita bisa melihat adanya perubahan ekuitas selama tahun 2025. Ekuitas mengalami dinamika sepanjang tahun 2025 yang diawali dari saldo aset sebesar 154 miliar 204 juta sehingga menjadi 150 miliar 537 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran dividen kas yang besar, yaitu sebanyak 28 miliar 406 juta kepada pemegang saham induk dan anak usahanya. Selain itu, terdapat pengaruh dari perolehan laba tahun berjalan, transaksi buyback saham, serta penyesuaian penghasilan komprehensif lainnya. Masuk kepada kebijakan dividen. Nah, di sini Telkom mencatat rasio pembayaran dividen sebesar 123,5% untuk tahun buku tahun 2025 yang dibayarkan pada tahun 2026, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana dividen per lembar saham ditetapkan sebesar 223,17. Jadi meskipun kebijakan ini mendukung shareholder return, penggunaan sebagian saldo laba tetap ditahan untuk membayar dividen untuk membatasi ketersediaan dana internal untuk kebutuhan ekspansi di masa yang akan datang. Berikutnya, rasio likuiditas. Nah, di sini kita bisa melihat current ratio Telkom pada tahun 2025 berada pada angka 0,84 kali, sedikit membaik dari 0,82 kali pada tahun 2024. Meskipun rasio ini masih berada di bawah 1 kali atau menunjukkan aset lancar belum sepenuhnya menutup liabilitas lancar secara nominal, perbaikan tersebut terjadi karena adanya liabilitas lancar yang mengalami penurunan lebih cepat dibanding penurunan aset lancar. Berikutnya, quick ratio dan interpretasi. Di mana di sini kita bisa melihat quick ratio mencatat perbaikan tipis dari 0,65 kali pada tahun 2024 menjadi 0,66 kali pada tahun 2025. Dengan menggunakan perhitungan aset likuid yang terdiri dari kas, aset keuangan, piutang, dan kontrak aset, rasio ini menunjukkan bahwa kualitas likuiditas perusahaan relatif stabil. Nah, stabilitas ini mendukung posisi kas perusahaan di tengah struktur utang yang ada. Kemudian masuk pada debt to equity ratio atau DER, di mana debt to equity ratio mengalami peningkatan dari 88,96% pada tahun 2024 menjadi 91,15% pada tahun 2025. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peningkatan ini terjadi karena total liabilitas relatif stabil, namun basis total ekuitas mengalami penurunan. Kondisi ini mengidinkan Kondisi ini mengindikasikan bahwa proporsi pendanaan dari utang sedikit lebih tinggi terhadap ekuitas. Meskipun secara nominal ekuitas perusahaan masih lebih besar daripada total liabilitasnya. Nah, kemudian interpretasi kondisi kewajiban dan struktur modal, di mana secara keseluruhan kondisi likuiditas perusahaan menunjukkan perbaikan marginal melalui peningkatan current ratio dan quick ratio. Namun, struktur modal menunjukkan peningkatan leverage akibat penurunan total likuiditas dan kenaikan liabilitas yang tidak lancar. Nah, penurunan liabilitas lancar di satu sisi membantu likuiditas,
Tetapi kenaikan beban di liabilitas tidak lancar memerlukan perhatian manajemen agar struktur modal tetap sehat. Nah, kemudian masuk kepada bagian evaluasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, di mana pengukuran dan pengungkapan evaluasi menunjukkan bahwa PT Telkom telah menerapkan praktik akuntansi yang lebih memadai. Kewajiban telah dipisahkan berdasarkan jatuh tempo, utang berbunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, serta provisi dan kontingensi diungkapkan sesuai standar. Nah, pengungkapan yang disediakan telah cukup rinci bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami posisi kewajiban dan struktur modal perusahaan. Kemudian masuk kepada kesimpulan dan takeaways. Di mana sebagai kesimpulan, Telkom menunjukkan likuiditas yang membaik secara tipis, namun menghadapi tantangan pada peningkatan leverage dan penurunan ekuitas akibat pembayaran dividen yang besar, manajemen perlu menjaga disiplin utang dan jadwal jatuh tempo agar struktur modal tetap terjaga di tengah transformasi perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan tersebut tetap stabil. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.